Tentu yang menyelamatkan kita kan. Bani Israel itu itulah perangainya. Bukannya dia membela Nabi Musa, justru membela Firaun. Aneh kan? Ibu? Nah, jangan ibu merasa aneh lah. Perangai kita hari ini itu juga. Itu juga. Cobalah, ada orang yang mengkritisi itu, kezaliman itu. Justru bukannya itu. Dibela aja jauhi itu bro. Jauhi itu kan jauhi. Lajalis itu pengkhianat dengan ijazah palsu. Banyak pula cebong-cebong, trimul istilahnya itu kan yang membantu. La haula wala quwata illa billah. Dia tak dapat apa-apa kan? Tak dapat apa-apa. Kalau heran dengan perangai orang Bani Israel, lihat sajalah perangai orang kini itu. Makanya Allah ceritakan begitu. Kalian Saroman. Apa kata orang Arab itu ma asbahal yaum bil barihah. Betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Sama-sama galuk. Ya kan? Sama-sama itu. Jadi itulah. Akhirnya justru Nabi Musa menghadapi dua kaum. Makanya tidak langsung bantuan Allah turun. Kenapa? Karena yang ditolong pun tidak sadar-sadar. Jadi dia didiklah terlebih dahulu oleh Nabi Musa anak-anak kaum Bani Israel ini. Jadi nanti maka diceritakan oleh Allah bahwasanya pemuda anak-anak generasi baru di antara mereka itulah yang sadar. Yang tua-tua ini mulai mati. Lahirlah anak-anak muda yang dididik oleh Nabi Musa bertahun-tahun. Sehingga jumlahnya sudah berimbang. Jumlah orang yang jahat dengan orang yang beriman sudah berimbang. Barulah diizinkan oleh Allah Nabi Musa untuk keluar dari Mesir. Ajaklah Bani Israel ini lari dari Mesir, pergilah ke negeri Palestina. Itulah negeri yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Makanya sampai sekarang, ibu, bapak, Bani Israel yang sekarang, yang Yahudi sekarang mengatakan itu negeri yang dijanjikan Allah untuk dia. Sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel dulu yang bersama Nabi Musa, yang mereka adalah orang yang beriman. Cuma ini pula kelebihannya. Ketika kita ikut dengan orang yang beriman, ada orang kafir ikut yang beriman, diperlakukan oleh Allah seperti orang beriman pula. Dan kalau mereka mayoritas yang jahat, maka yang beriman pun dianggap seperti orang yang jahat. Ini sekarang kondisinya berimbangnya. Maka larilah mereka di malam hari. Awalnya diizinkan oleh Fir'aun. Setelah mereka pergi, takkan abana lo Fir'aun kok. Kok padian? Siapa lagi diperbudak lagi? 1 juta orang Terbayang ibu bapak, 1 juta orang kabur gitu. Dikejarlah oleh Fir'aun dengan tentaranya. Kenapa kok Fir'aun betul yang mengejar? Kan ada Haman. Seperti ada musuh masuk ke Indonesia, yang memimpin langsung penyerbuan itu adalah Prabowo. Nggak mungkin kan? Seharusnya kan yang menyerangnya itu atau mengejarnya itu kan ini Panglima ABRI lah gitulah, Panglima bersenjata begitu. Ini tidak Prabowo langsung. Kenapa ibu? Jadi ada rahasia di sini. Itulah kuasa Allah ingin menenggelamkan Fir'aun itu langsung. Kan tadi itu Nabi Musa ini sangat disayang oleh Fir'aun. Dan Nabi Musa juga sayang kepada Fir'aun. Begitu. Banyak dalil ayatnya Qur'annya nanti kita jabarkan. Jadi nanti kalau Musa ini dibunuh oleh orang, jadi sakit hati Fir'aun kepada orang yang membunuhnya. Oleh karena itu, karena bercampur di dalam diri satu orang rasa benci dan sayang sekaligus, daripada orang membunuh hancak wak banam. Jadi tidak ada dendam-dendam ke orang. Ambo banam yang mendabiasi Musa tu. Tak boleh orang lain. Jadi dikejarnya lah Nabi Musa tertahan di laut. Sampai di depan laut. Kemana lagi? Inna lamudrakun, kata Bani Israel. Kalla, kita akan didapat dikejar oleh Fir'aun. Kalla, kata Bani, tidak akan mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, ada Tuhan bersamaku yang akan menunjukiku. Kemudian datang wahyu dari Allah, lemparkan tongkatmu, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukulkan, terbelah laut itu, ibu bapak, terbikin 12 jalan. Bukan satu jalan. 12 jalan. Satu, karena dia dari 12 suku. Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Jadi satu suku satu jalan, supaya tidak berdesak-desak.
Supaya juga ibu bapak hari ini tidak ada kesempatan bagi orang mengatakan bahwa itu adalah pasang surut dahsyat. Ada yang mengatakan begitu. Itu pasang surut iyalah bisa dia lewat itu. Masa ia pasang surut segitunya? Kemudian dia apa kata Allah? Kullu firqatin kattaudil azim, yang membatasi jalan itu satu persatu air laut yang tinggi seperti gunung. Nih jalan, kemudian ada air laut seperti gunung, kemudian jalan lagi air laut gitu. Mungkin dia sambil lewat tuh, oi, paus saya lewat ke akuarium gadang tuh kan. Ini kering jalannya. Nah, kalau satu saja begitu mungkinlah kata orang. Kalau ini enggak, betul-betul jalan begitu. Nah, lewatlah Bani Israel di situ aman-aman lewat begitu. Tapi kenapa Fir'aun dengan tentaranya masuk pula? Enggak takut dia? Tenggelam? Hah? Ya, dia kejar, Bu. Enggak khawatir dia nanti kalau sampai di tengah airnya bertaut. Kenapa kok Fir'aun begitu berani? Ibu bapak, Fir'aun ini sudah 9 kali sebelumnya diselamatkan oleh Nabi Musa, tidak jadi mati. Karena dia tahu Nabi Musa sayang pula kepada dia. Jadi nanti kalau saya lewat di sini, kalau saya tenggelam pasti diselamatkan Musa. Dia percaya gitu kan? Masuklah, tapi kali ini tidak lagi. Ini terakhir kali ini. Masuk pula lah Fir'aun nih, dikejarnya. Sampai di tengah-tengah bertaut air, sampai akhirnya tenggelam Fir'aun dengan bala tentaranya dan disaksikan oleh Bani Israel dari sebalik. Dan di dalam surat Yunus dikatakan falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan tubuhmu supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Ibu, bapak kalau ingin melihat Fir'aun tuh di Mesir sampai hari ini ada di dalam museum, ya. Museumnya besar, untuk sekedar melihat Fir'aun satu ekor itu saja 200.000. Ya. Ibu pernah lihat? Ya. Satu aja ke bawah. Itu 200.000. Masuk ke museum besarnya 100.000, untuk melihat satu itu 200.000. Gitu saja. Kayak mencium Hajar Aswad, ramai orang melihatnya. Sudah lihat, dah pergi, tidak boleh foto. Foto haram. Kan? Ini disaksikan oleh Bani Israel, keajaiban yang luar biasa begitu. Dia sudah selamat dari kejaran Fir'aun, tapi apa celakanya Bani Israel itu, baru saja dia selamat ke ujung, belum lagi kering telapak kakinya dari air laut, apa katanya, dia lihat ada orang menyembah berhala yang digelayutkan di pohon-pohon. Apa katanya? Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum. Kami selamatkan Bani Israel ke seberang laut, lalu mereka mendatangi suatu kaum yang mereka lagi khusyuk menyembah berhala-berhala mereka. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, bikinkan pula kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Ya Allah. Qala innakum qaumun tajhalun. Iya sabana hongok kalian. Baru kalian lihat kekuasaan Allah, Tuhan bentuk patung tulo yang kalian minta. Baru saja nikmat Allah besar kepada kalian, menyaksikan kekuasaan Allah yang luar biasa. Ndak utak kalian. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Ini orang-orang sesat itu yang kalian ikuti. Sadar pula agak sebentar. Itulah Allah ingatkan kepada Bani Israel ini. Yang sekarang juga ibu, bapak, ya, yang ada di Israel, di Palestina sekarang itu diingatkan oleh Allah juga kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Di Madinah pada waktu itu ada 3 Bani Israel, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Kalian orang yang membaca Taurat kan, kalian sudah baca tentang sejarah kalian, tahu kan begini-begini, diceritakan oleh Al-Quran. Insaflah kalian, kalian ini gimana ini? Sudah banyak nikmat Allah kepada kalian, justru bangkang juga baru. Ibu, bapak, ayat ini kan menceritakan perangai orang dulu kan? Kan orang Bani Israel sekarang atau yang di zaman Nabi itu kan bisa saja mengatakan, itu kan perangai nenek moyang kami, kenapa kami pula yang disalahkan? Kan seharusnya gitu kan? Tapi tidak ada satupun orang Yahudi dari dulu sampai hari ini mengatakan begitu. Kenapa? Karena mereka 11-12 dengan nenek moyangnya, bahkan 12-13. Berlebih kan. Makanya tidak ada mereka bantah.
Zaman Nabi pun mengalu kami yang bersalahan karena melakukan itu nenek moyang kami. Tidak ada mereka mengatakan gitu. Kenapa? Awak seperangai. Di copy paste, di cloning mana perangai nenek moyang itu. Nah, kayaknya tidak ada mereka bantah. Allah ingatkan, hei, Bani Israel lah banyak nikmat Allah kepada kalian. Ingat kalian, dulu kalian diselamatkan dari penjajahan Firaun. Bertahun-tahun kalian ditindas. Kemudian Allah keluarkan dari itu semuanya. Bersyukurlah lagi, taatlah kepada Allah lagi. Aku mau dikojo perangai. Itulah. Kemudian wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami belahkan untuk kalian lautan lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama antek-anteknya dan kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri dengan penuh kesadaran. Wa antum tanzurun. Wah, sehebat kemana kejadiannya. Ibu bapak jangan bayangkan ya, Laut Merah itu seperti laut ke pulau apa Pak? Kan ada kalau pulau di Bungus itu kalau musim pasang surut, kita bisa jalan situ kan, siang-siang. Jangan bayangkan segitu. Dasar Laut Merah itu ke bawah 2 kilo. 2 kilo Pak. Dalamnya Pak. Jadi tahun 2008 kami dulu kalau jadi mahasiswa itu Pak, Bu, pergi ke haji, pergi umroh tuh pakai kapal. 2 hari 3 malam terbang ambing di atas kapal tuh. Lebarnya paling bisa kalau di tengah-tengah tuh nampak kiri kanan. Nggak lebar benar Pak. Ada bagian yang itu. Lebih ya Pak. Ya. Jauh je lah. Kalau lebarnya itu mungkin ada 30 kilo juga ada. Ya. 30 kilo ada aja Pak. Tapi itu mungkin yang bagian yang sampingnya. Mungkin yang 20 kilo adalah. Ya Pak. Enggak, kalau Teluk Suez itu keteknya Pak, bandar. Nah, jadi itu laut lepas juga. Laut Merah itu sopoknya di Jeddah. Ujungnya Jeddah kan? Jadi jalan kaki Jeddah ke Palestina. Bukan dari Jeddah Pak, dari dataran Mesir ke dataran Asia. Dari Afrika ke Asia. Jeddah itu soalnya Pak. Iya, tapi nak bagian Jeddah tu Pak, masih di luar Mesir. Itu karena panjangnya Pak 2000 kilo tu Pak. Iya itu kebayang. Ya kan? Sebab sasaran kita kan Palestina. Iya Pak. Itu bagiannya sempitnya Pak. Ndak bagian yang luas tu Paling-paling ya, mungkin yang diseberangi oleh Nabi Musa itu sampai 10 kilo lah ya. Kan? Iya lah Pak. Iya. Jalan kaki di bawah tu kan. Awak ke orang. Lewat di situ kan. Tu sambil lihat-lihat gitu kan. Nah, lewat di dalam sela-sela air tu. Nah, jadi ini nikmat yang tak pernah diberikan oleh Allah kepada kaum selain kaum Bani Israel. Dan banyak lagi ibu bapak ya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan ini Allah ceritakan kepada kita ya sekaligus untuk menilai Bani Israel yang ada di Palestina sekarang tuh. Itulah perangainya nenek moyang mereka dulu kayak itu tuh, ya kan? Kemudian yang anehnya itu umat Nabi Muhammad juga mengikuti sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta idza dakhalu fi juhrin dabbin kharibin la dakhaltumuhu. Kemudian al-yahud wa nasara ya Rasulullah. Idzan faman, kata Rasulullah. Kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian ikut masuk. Kemudian, apakah yang engkau maksudkan itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata para sahabat, kalau bukan mereka siapa lagi, kata Rasul. Ibu bapak kita saksikan sekarang bulan apa ini? Desember. Tanggal 21. Sekarang kan, besok 22. 4 hari lagi berarti ya. Natal. Mereka akan memperbaharui pernyataannya bahwa Tuhan punya anak. Akan hati-hati. Maka kita lihat saja lah tiap bulan Desember ini banyak bencana. Kenapa kata Allah? Kemarin juga sudah saya sampaikan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi belah,
gunung berantakan karena perkataan mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka mendakwakan Tuhan punya anak. Tuhan yang Maha Pengasih, Allah punya anak. Itu perkara yang sangat dimarahi oleh Allah. Ya, Allah lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah membantah di dalam Al-Quran dua hal. Allah tidak punya anak secara biologis, juga tidak punya anak yang orang manusia yang dianggap sebagai anak. Tidak ada, diangkat gitu. Kan bisa saja dia tidak punya anak tapi diangkat anak gitu. Allah tidak pernah mengangkat anak dan tidak punya anak yang biologis, apalagi biologis. Tuhan tidak berbini. Karena Tuhan bukan makhluk. Nah, kemudian sungguh pun demikian, ya memang Tuhan tidak punya anak, tapi Tuhan mengangkat anak. Hamba-hamba yang soleh yang disayanginya dianggap sebagai anak. Itu pun tidak ada. Allah bantah. Ya, Allah tak pernah mengangkat anak dari hambanya siapapun. Mereka telah kembali ke pangkuan Papa di surga. Papanya. Itu kalimat apa kata Abdullah bin Umar? Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih dahsyat daripada orang yang mengatakan Allah punya anak. Nah ini ibu bapak, makanya tidak heran marah Allah, hampir langit runtuh dibikinnya gara-gara mereka memperbaharui terus penyataannya bahwa Allah punya anak. Nah, oleh karena itu kita lawan dengan memperbanyak kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, atau ibu bapak tambah yuhyi wa yumitnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah saja. Supaya berpacu naik ke langit mana yang lebih banyak. Sehingga tidak jadi turun azab. Jadi lihat saja lah tiap tahun. Ibu bapak ingat Bukit Tui dulu, waktu itu saya masih kecil. Tahun bulan apa terjadi? 26 Desember kan? Tsunami 26 Desember kan? Nih Desember juga, November, Desember sama lah itu. Karena mereka sudah mau memperbaharui pernyataannya seperti itu. Kan tidak heran ya. Banyak bencana di mana-mana dibikinnya.